Assalamualaikum hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat ini sebuah video berjudul Salah cantum gambar dalam jurnal. Sejarawan Prancis buka tabir tentang kapal Jong Melayu. Nah, ini ada sebuah kapal katanya gitu ya. Katanya ini salah cantum gambar, jadi salah letakkan sebuah gambar gitu guys, dalam sebuah jurnal gitu ya. Jadi sejarawan ini tuh membuka tabir lah tentang kapal Jong Melayu ini. Oke, sebelum kita mulai ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Cus, kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Salah cantum katanya ya, bahaya sih. Pasal kapal besar daripada negara selatan merujuk kepada Nusantara. Katanya kapal ni boleh bawa 700 orang. Wow. Oke, ada untuk apanya video originalnya, silakan teman-teman mampir di Atanua Media ya. Oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, kita ketahui negara tetangga selalu menggaungkan konsep ala Melayu, teman Melayu dengan segala kemelayuannya. Bagi negara tetangga, Indonesia itu adalah bagian dari alam Melayu, sehingga segala sesuatu seperti budaya, bahasa, sejarah, dan lain-lain yang ada di Indonesia adalah bagian dari budaya dan sejarah Melayu. Statement yang paling sering diungkapkan oleh negara tetangga bahwa dulu Indonesia dan Malaysia belum ada, sehingga tidak mengherankan jika semuanya adalah milik bersama. Misalnya Candi Borobudur adalah karya hebat orang Melayu, situs Gunung Padang pun juga adalah karya hebat nenek moyang Melayu, termasuk budaya, tarian, musik, kuliner, dan lain-lain. Oke. Dan di awal 2024 terkuak sebuah cuitan dari seorang sejarawan Prancis, Serge Jardin, yang mengoreksi karya ilmiah dari dua ahli sejarah negara jiran yang mengulas tentang kapal Jong Melayu. Ia mengatakan dua sejarawan ini menampilkan fakta salah berkaitan sejarah pelayaran Melayu dan mempersoalkan kredibilitas jurnal akademik tempat ia diterbitkan. Dalam satu catatan Facebook, Serge Jardin mempersoalkan gambar yang digunakan dalam jurnal akademik mereka untuk menunjukkan model kapal Jong Melayu, yang mana dalam keterangannya ia mengatakan sejenis kapal layar yang berasal dari Jawa Indonesia yang digunakan secara meluas oleh pelaut Jawa, Sunda, dan kemudian pelaut Pegu dan Melayu. Gambar sebenarnya yang ditunjukkan adalah kapal kargo sejenis kapal kargo dari Cina. Modelnya bukan berasal dari Museum Bahari Jakarta, melainkan dari Royal Museum of Greenwich, Inggris. Dan di museum semua barang pameran mempunyai nomor identifikasi. Sekarang ni tengah viral pasal Serge Jardin yang selar dua pekaji sejarah Melayu. Dah ada beberapa orang tag saya, jadi jom kita tengok isu ni. Straight to the point, ada claim katanya ini model Malejong kat sini dan juga kat sini. Tapi sekali kita reverse search gambar ni, pasti sampai kat Royal Museums Greenwich yang tunjuk ini adalah model Fu Chao Bong Junk dari China. RMG juga tunjuk jadi salah yang dicantumkan gambarnya ini guys di jurnal ini. Maka pasal kapal ni kritikan Jardin memang betul. Itu bukan Jong Melayu, itu adalah Fu Chao Junk, gambar yang sama. Tapi ulasan Jardin pasal kapal gali tu tak berapa lengkap. Pertama sekali, saya nak bersetuju dulu pasal Mendam Rahi. Bagi saya kapal tu sifatnya adalah legenda. Tak ada bukti kukuh pasal kapal Mendam Rahi, melainkan daripada hikayat hang tuah je. Hikayat ni ditulis ratusan tahun selepas kota Melaka jatuh ke tangan Portugis. Kalau rujuk dokumen Melaka dan juga dokumen China sezaman dengan Melaka dulu, memang tak jumpa pasal Mendam Rahi. Tapi apakah kerana Mendam Rahi itu statusnya legenda, bermakna Melayu tak ada gali langsung? Itu masalahnya. Tapi kejap, apakah itu gali? Gali itu apa sebenarnya? Alright, gali ni adalah kapal besar yang guna pendayung nak bergerak. Tengok belakang ni, ada contoh gambarnya. Definisi ni penting tau. Kapal yang guna pendayung nak bergerak. Asal usulnya tu daripada bangsa-bangsa sekitar Laut Mediterranean. Menurut Shelley Wattsman, Mesir Purba dah mula guna gali bila? Tu, hampir 5,000 tahun yang lalu. Terlihat bercerita pasal kapal-kapal pendayung yang angkut tentera Yunani kuno. Clue. Angkut tentara Yunani kuno. Banyak bangsa guna gali. Phoenician guna, Rom guna. Saban zaman ciri-ciri pada kapal gali ditambah ikut kesesuaian. Kalau nak rempuh, dia orang tambah battering ram. Jadi ada banyak ya yang menggunakan kapal itu. Dia orang akan tambahkan catapult lah bagi upper deck tu besar sikit nak letak catapult. Ikut kesesuaian. Persoalan sekarang, bangsa Melayu pra kedatangan Portugis tu ada tak kapal-kapal pendayung? Jawapan pantas,
Ada. Jom kita tengok catatan-catatan China. Wan Chen pada abad ketiga tulis dalam Strange Things of the South pasal kapal besar daripada negara selatan merujuk kepada Nusantara. Katanya kapal ni boleh bawa 700 orang. Kaitang lah pada tahun 260 selepas Masihi lah. Bercerita pasal Jom Melayu yang ada 7 tiang layar. Dia namakannya Kun Lun Po. Po tu berasal daripada perahu. Sekarang kita ambil catatan penjajah iaitu Alfonso Albuquerque. Dia tulis macam mana armada perang Melaka waktu berperang dengan Portugis. Orang Melayu katanya lebih suka guna kapal perang yang bergerak. Here it comes. Bergerak dengan pendayung. Dah serupa dah tu dengan galley. Kapal-kapal Melayu masa tu adalah lancaran, penjajah, kelulus. Maka ikut definisi rasmi galley, Nusantara ada je galley. Kapal pendayung cuma disesuaikan ikut kehendak setempat. Sama macam tamadun-tamadun lain yang tambahkan battery ram, yang tambahkan catapult. Apakah galley Nusantara disesuaikan sama dengan galley tempat ya? Sudah pastilah tak sama. Tom Pires memberitahu macam mana kelulus Jawa ni diukir bagi ada gambaran ular ataupun naga. Panjang lagi dia gambarkan sifat elegan kelulus tu. Tapi dia tekankan ada pendayung. Jadi kalau nak ikut definisi galley tu mesti kena sama macam kapal Iberia iaitu Portugis. Ya, kapal jenis tu muncul selepas kejatuhan Melaka. Tapi kalau nak ambil kira definisi umbrella term iaitu galley, kapal-kapal pendayung Nusantara dah ada galley dah. Cuma lebih mudah difahaminya sebagai perahu-perahu ataupun kapal-kapal kecil yang dah pun serupa seperti galley, cuma diadaptasi bagi sesuai dengan taktik perang Melayu iaitu dari arah sungai ataupun dari arah Laut Cetek. Samalah macam ancient Egyptian yang ada galley pada zaman ribuan tahun sebelum wujudnya perkataan Portuskale yang menjadi Portugal. Nah, terlepas dari jurnal akademik tersebut, satu hal yang perlu kita soroti adalah kapal Jong Melayu yang selama ini digaungkan oleh mereka adalah kapal Jong Jawa. Dan itu adalah karya besar dan warisan leluhur Indonesia. Dan tentu ada yang bertanya, apakah tidak boleh peneliti luar negeri meneliti atau menulis tentang negara lain? Jawabannya tentu sangat boleh selama itu memenuhi syarat-syarat dan hal tersebut tidak mengubah identitas yang melekat dari suatu objek yang dikaji. Sehingga ketika berbicara tentang alam Melayu atau konsep serumpun, ini yang perlu kehati-hatian dalam menerjemahkannya. Konsep ini seakan-akan meretas kedaulatan dan peradaban berbangsa dan bernegara. Jika segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan dimainkan dengan brand konsep tersendiri seperti konsep alam Melayu, maka lama-kelamaan apapun yang ada di Indonesia itu adalah milik Melayu. Dan selanjutnya mereka akan menegaskan identitas Melayu itu adalah Malaysia. Hal ini sebagaimana yang pernah mereka katakan, mereka adalah pusat peradaban Melayu yang terawal. Dan Melayu itu pernah berjaya pada zaman dahulu. Lalu apakah Indonesia anti dengan Melayu? Jawabannya tidak. Tidaklah. Karena Indonesia juga punya Melayu dengan peradabannya sebagai identitas berbangsa dan bernegara. Bukan mencomot budaya dan sejarah yang ada di negara tetangga, kemudian dijadikan budaya bangsa dan negara. Justru Melayu Indonesia adalah Melayu yang memiliki identitas, tidak hanya dari sisi bahasa dan budaya, namun dalam sejarahnya juga memiliki bukti-bukti yang otentik dan akurat. Dan ketika berkenaan dengan sejarah atau budaya daerah lain di Indonesia, maka itu adalah kekayaan dan khazanah Indonesia yang menjadi kekuatan identitas nasional. Dan ketika tetangga menggaung-gaungkan kegemilangan masa lalu hingga ke zaman prasejarah, itu adalah sejarah yang tidak harus mengubah identitas dari suatu negara dan bangsa. Karena fakta saat ini, manusia-manusia di dunia hidup dalam peradaban berbangsa dan bernegara, bukan hidup berdasarkan ras, golongan, atau kaum, dengan segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sehingga bagi warga negara Indonesia, kita tidak terlena dengan kegemilangan-kegemilangan yang mereka kampanyekan. Karena penjajahan tidak selamanya dalam bentuk senjata, namun juga pada propaganda dalam berbagai bidang pengetahuan dan politik. Oke, demikian sekilas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya videonya. Ini bahasnya cuma kapal, tapi ujung-ujungnya malah ke bangsa dan negara ya, Melayu. Betul sekali guys. Ya, walaupun Malaysia itu identik dengan Melayu, tapi bukan berarti Indonesia itu nggak ada Melayunya. Contohnya aja di tempat aku tinggal juga itu terkenal dengan Melayunya. Riau, Kepulauan Riau itu juga terkenal dengan Melayunya ya. Jadi emang Indonesia itu mempunyai banyak suku dan budaya, dan salah satunya itu ada Melayu gitu guys ya. Jadi karena banyak itu kali ya, jadi karena Malaysia itu emang
dasarnya ada Melayu katanya. Sebetulnya bukan Malaysia aja yang Melayu ya, karena serumpun. Karena dahulunya kan nggak ada Indonesia dan Malaysia katanya ya. Jadi ada rumpun Melayu gitu. Cuman sekarang udah kepisah. Di Indonesia banyak suku dan juga budaya, dan di Indonesia juga ada lah Melayunya gitu. Jadi nggak selamanya Melayu itu identik dengan Malaysia aja, tapi Indonesia pun juga ada yang Melayunya. Bahkan bahasa Melayu pun ada di Indonesia ya, masuk ke dalam bahasa daerah sih kalau di Indonesia, bahasa Melayu. Dalam bahasa sehari sih ada juga yang menggunakan bahasa Melayu kalau di Indonesia, khususnya di daerah Kepulauan Riau itu menggunakan bahasa Melayu juga guys. Oke. Bahasannya tadi awalnya yang salah cantum gambar kapal ya guys ya, ujungnya bahasnya bangsa dan negara gitu. Nggak apa-apa, yang terbaik aja lah, kita damai-damai aja ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment and subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan jika oke. Terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.